Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan dan cara kerja dari sensor Hall efek magnetik linier dengan modul KY024 di sini ya. KY024, dan untuk sensornya sendiri namanya sensornya 49E ya. 49E. Dan microcontroller nanti yang saya akan gunakan adalah IC pengganti yang kompatibel dengan Arduino Nano ATmega 328. Ini untuk cara penggunaan dan menginstal drivernya ini ya, ada di video saya sebelumnya cara penggunaan. Dan microcontroller namanya ini dihapus, yang ini ya, ini dihapus, hanya USB to serialnya aja yang masih ada namanya. Ini namanya yang sudah saya pernah buat sih videonya, apa ya, serinya HT42B534. Ini kalau microcontrollernya dihapus. Ini terdiri dari 4 pin kalau yang KY024. Yang paling atas A0 analog output, terus ada ground minnya, terus ada plus untuk jatuh daya 5 volt. D0 ini adalah digital output, jadi bisa kita menghubungkan ke port ADC atau port digital dari controller yang akan kita gunakan. Dan untuk IC op-amp di sini digunakan LM393. Ini LM393, dan ada potensio untuk mengatur sensitivitas dari outputan dari sensornya ini. Nanti saya akan contohkan aja. Ini hanya tinggal diputar aja. Kalau di kanan sensitivitasnya itu semakin kuat, kalau ke kiri semakin tidak sensitif, seperti itu. Untuk cara penyambungan, A0 ini ke port ADC ya, dan D0 ke pin digital. Jadi terserah mau pin digital apa aja. Sekarang saya akan contohkan terlebih dahulu seperti apa cara kerjanya. Nah, ini sudah nyala, dan LED-nya ini masih belum. Kabelnya ini tidak pas, soket dari power ininya gak pas lah. Saya ganti soket dulu aja. Nah, ini cara kerjanya seperti ini. Kalau ini untuk LED indikator ya. Kalau untuk LED indikator input outputannya, ini ada yang di bagian saya tunjuk ini di atas. Dan ini ada magnet permanen. Saya akan arahkan ke sensornya seperti apa cara kerjanya. Jadi ini pengganti dari, hampir sama dengan red switch lah, cuma ini komponen yang termasuk komponen aktif, bukan yang pasif. Kalau yang pasif itu tidak harus menggunakan catu daya. Kalau yang ini harus menggunakan catu daya, ada catu dayanya lah. Kalau red switch itu masih komponen, termasuk komponen pasif. Saya akan dekatkan. Nah ya, nyala LED-nya. Ketika saya geser agak jauh, dia akan mati. Dekat nyala, geser akan mati. Dan outputan dari soket di D0 atau D outputnya ini hanya akan berlogika 1 atau 0. Dengan sensitivitas bisa diatur menggunakan potensio. Sedangkan untuk A0 ini untuk pembacaan ADC nya. Nanti saya akan contohkan seperti apa ketika di serial monitor. Nah, seperti ini dia cara kerjanya. Sekarang saya akan hubungkan ke microcontrollernya.
Untuk A0 saya gunakan pin A0 dari microcontroller. Terus untuk D0 saya menggunakan yang D2. Nah, seperti ini. Saya akan program terlebih dahulu untuk dilihat di serial monitor. Nah, ini adalah program di Arduino-nya, ini seperti ini aja. Jadi tidak banyak. Ada analog in pin A0 dan ada di D2 untuk yang digitalnya. Sedangkan untuk output ke serial monitor bagian ini. Karena di sini saya sudah upload program supaya tidak terlalu lama membuat videonya, langsung aja buka serial monitor. Nah, ada nilai A0 berupa nilai ADC nih 1721, dan D0 karena hanya berlogika 1 atau 0, outputannya 0 sekarang. Nah, kalau dilihat dari sensornya sendiri, ini LED-nya masih belum menyala. Ketika kutub magnet ini juga berpengaruh. Jika yang kutub magnet yang bagian atas ini ya, nah ini LED akan nyala, tapi ketika sebaliknya dia akan mati. Nah ini nyala, logikanya untuk D0 akan 1 dan nilai ADC nya akan turun. Nilai ADC nya cenderung turun. Nah ini ya, turun nilai ADC nya, tapi ketika mati sensor D0 akan berlogika 0 dan nilai ADC nya akan tinggi. Dan untuk kalibrasi sensitivitasnya ini, kalau diputar ke kanan dia akan semakin sensitif, ketika ke kiri dia akan tidak sensitif kalau diputar ke kiri untuk potensionya ini. Jadi cara kerjanya ini bagus sekali. Dan sensor ini biasanya digunakan di odometer sepeda motor maupun mobil. Kalau yang ini, jadi kalau yang biasa bongkar sepeda motor, odometernya itu pasti menggunakan ini sensornya. Itu biasanya ada di bagian belakang, dekat mesin, dekat shock, biasanya shock belakang kalau di Matic. Logikanya 1. Nah seperti itu aja cara kerjanya. Tergantung kita sekarang ingin mengaplikasikan ke alat atau ingin membuat alat seperti apa, terserah. Yang jelas cara kerjanya seperti ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.